Pernah terjadi peristiwa yang tidak mengenakan ya pemirsa. Peristiwa yang melukai harga diri dan martabat orang Sunda. Peristiwa yang dimaksud itu dilatar belakangi oleh keinginan orang Jawa untuk menguasai wilayah Sunda. Akan tetapi karena dengan jalan militer mereka itu tidak sanggup menaklukkan Sunda, maka cara-cara yang digunakan itu adalah cara-cara licik, di mana cara-cara licik itu pada akhirnya dapat membunuh Raja Sunda. Dan dalam hal ini rupanya pemirsa ada dua Raja Sunda yang wafat dibunuh oleh Raja Jawa. Dan kisah ini pemirsa terjadi ketika zaman Hindu-Buddha dan juga ketika zaman Islam. Siapa saja dua Raja Sunda yang wafat terbunuh oleh dua Raja Jawa itu? Demikian kisahnya. Raja Sunda yang pertama pemirsa, Raja Sunda yang tercatat dalam sejarah itu dibunuh oleh rejim Jawa, oleh kerajaan Jawa itu, yang pertama itu adalah Prabu Wangi. Prabu Wangi atau yang gelar resminya itu adalah Prabu Linggabuana. Beliau merupakan raja dari kerajaan Sunda Galuh Bersatu ya pemirsa, di mana raja ini memerintah seluruh tanah Sunda ini dari Kawali atau dari Galuh. Jadi pada masa raja itu antara Galuh dan kerajaan Pajajaran itu bersatu begitu, dan rajanya itu ya beliau itu. Beliau dikisahkan menjabat sebagai raja itu selama 7 tahun sebelum akhirnya wafat di Jawa. Bahwa kewafatan Raja Sunda yang satu ini pemirsa didahului oleh peristiwa ambisi Gajah Mada yang menginginkan menguasai Sunda begitu. Karena ambisi Gajah Mada ingin menguasai Sunda itulah kemudian ketika diplomasi yang dijalankan oleh Majapahit itu gagal untuk memaksa Sunda mengakui kedaulatan Majapahit atas tanah mereka, ditolak mentah-mentah begitu, maka kemudian Majapahit ini melakukan berbagai macam serangan operasi militer begitu terhadap kerajaan Sunda. Namun operasi militer yang dilancarkan oleh Gajah Mada dan pada waktu itu dirajai oleh Hayam Wuruk ini gagal pemirsa. Setiap kali invasi melakukan serbuan ke kerajaan Sunda pada waktu itu Majapahit itu gagal total. Bahkan dikisahkan 2 panglima tempur Majapahit itu tewas, dan juga ribuan daripada tentara Majapahit itu dibantai oleh tentara Sunda dalam peristiwa peperangan di perbatasan, yaitu peperangan di Jipang. Dan pada akhirnya ketika cara-cara militer yang dijalankan itu tidak berjalan mulus atau gagal, maka Gajah Mada dan Hayam Wuruk ini menggunakan cara-cara licik untuk berupaya menaklukkan Sunda, yaitu diantaranya itu dengan menyodorkan pinangan palsu. Artinya orang Sundanya itu, putri Sundanya itu dipinang begitu. Dan kemudian ketika putri Sunda itu dapat dirayu, Dyah Pitaloka itu dapat dirayu, sehingga meskipun sang putri itu dilarang oleh ayahnya untuk menikahi orang Jawa, akan tetapi si putri itu memaksa, maka mau tidak mau ya bapaknya itu mengantarkan putrinya ke Majapahit untuk mengawinkan anaknya begitu ya. Dan sampai pada akhirnya ya ketika Raja Linggabuana atau Prabu Linggabuana atau Prabu Wangi itu ke Majapahit, ya karena itu sifatnya jebakan, maka akhirnya Gajah Mada ya ketika mau menerima rombongan itu, kemudian mereka itu ingin menyatakan bahwa Raja dan Putri Sunda itu
ingin menyatakan dari mulut orang Sunda itu bahwa mereka itu mengaku takluk terhadap Majapahit. Hal ini kan jelas ditentang, dan pada akhirnya terjadi peperangan yang tidak seimbang antara pasukan pengantin Sunda dengan pasukan Majapahit yang begitu banyaknya, ya karena memang Majapahit itu waktu itu ada di kandangnya begitu. Sehingga pada akhirnya ya karena peperangan tidak seimbang, Raja Sunda beserta pengiringnya, prajurit-prajurit pilih tandingnya itu wafat terbunuh. Kemudian sang putri itu dikisahkan karena melihat ayah dan seluruh pasukannya mati membela harga diri kerajaannya, akhirnya sang putri itu kemudian mati bunuh diri, dan pada akhirnya ya kisah semacam ini menjadi sebab putusnya hubungan antara Sunda dan Jawa, khususnya Majapahit pada waktu itu. Dan rupanya cara-cara licik semacam itu juga tidak hanya terjadi pada zaman Hindu-Buddha saja, bahwa pada zaman Islam, ketika tanah Sunda itu sudah diperintah oleh kerajaan Cirebon, pemirsa, terjadi hal yang semacam itu juga, di mana pada waktu itu Jawa sedang diperintah oleh rezim atau kerajaan Mataram. Tepatnya ketika Cirebon itu diperintah oleh Panembahan Ratu II, terjadi hal yang semacam itu juga, tetapi latar belakangnya itu adalah karena di masa Panembahan Ratu II itu Mataram itu mencoba atau memaksa Cirebon itu mengakui kedaulatan Mataram atas Cirebon. Ya terang saja hal ini ditolak oleh Panembahan Ratu II, karena memang Cirebon sejak dulu itu sejak zaman Panembahan Ratu atau ketika Kanjeng Sunan Kalijaga masih hidup, bahwa Cirebon itu didaulat sebagai negara sahabat Mataram, bukan bawahan Mataram begitu. Indikasinya itu gampang, pemirsa, bahwa bawahan Mataram itu biasanya, negeri-negeri bawahan Mataram itu biasanya itu pemimpinnya itu kan digelari adipati ya. Seperti kita lah lihat Sumedang itu dulunya itu kan raja, pemimpinnya itu bergelar Prabu. Kemudian ketika bergabung dengan Mataram ya pimpinannya itu ya digelari adipati, itu indikasi ya. Nah Cirebon itu tidak demikian. Nah penolakan Cirebon atas klaim Mataram ini, pemirsa, pada akhirnya menimbulkan konflik. Dan sebagaimana kita pahami bahwa di suatu waktu itu ketika Cirebon itu berkunjung ke Mataram itu, Cirebon itu kan dipermalukan atau diperlakukan sebagai negeri jajahan, dan hal ini yang membuat marah Cirebon, dan pada akhirnya para senopati atau para pangeran Cirebon itu kan kemudian melakukan upaya pendanaan terhadap orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap Mangkurat. Dan hal ini yang pada akhirnya itu membuat amarah Mangkurat satu itu menjadi jadi begitu, sehingga dalam naskah Mertasinga itu dikisahkan bahwa Mataram melakukan serangan terhadap Cirebon, di mana serangan itu dikisahkan terjadi beberapa kali, diantaranya terjadi di Losari dan beberapa daerah begitu melakukan penyerbuan terhadap Cirebon. Akan tetapi serbuannya itu rupanya itu gagal, pemirsa, gagal, dan tentara Mataram itu dapat ditumpas oleh Cirebon, sehingga dalam hal ini Amangkurat ya putus asa. Dan rupanya kisah Amangkurat dalam menaklukkan Cirebon ini, pemirsa, sama seperti kisah sebelumnya, sama seperti pendahulu Jawa sebelumnya itu Majapahit, ketika mereka itu secara diplomatik gagal melakukan penaklukan terhadap Cirebon, kemudian secara militer juga gagal karena serangan yang mereka lakukan itu gagal, maka cara yang terakhir yang dilakukan oleh Raja Jawa Amangkurat I itu adalah dengan menggunakan cara-cara licik, sehingga dengan tipu daya akhirnya dengan bujukan seorang Belanda yang bernama Kapten Ertal, nantinya itu Raja Cirebon
beserta putra mahkotanya itu datang ke Mataram. Dan sampai di Mataram itu pemirsa, Raja Cirebon atau Panembahan Ratu II itu kemudian wafat dibunuh. Dan beliau itu, Raja Cirebon yang dimaksud itu, nantinya wafat diracun. Dan kemudian juga makamnya pemirsa hingga kini itu dapat ditemui di Girilaya di Mataram.